Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain tokens dan variabel, yaitu salah satu fitur baru dari Figma. Pertama, desain tokens. Desain tokens itu adalah suatu nilai dasar yang dapat membangun suatu desain sistem. Sedangkan desain sistem itu adalah standarisasi desain yang mengatur suatu produk atau brand agar bisa konsisten dan mudah untuk dikembangkan dengan menggunakan tata visual yang sama. Jadi ketika kita membuat suatu desain, kita membuat suatu standarisasi. Nah, standarisasi ini namanya adalah desain sistem. Nah, desain tokens yaitu salah satu fitur di Figma dapat membantu kita supaya konsisten dalam menggunakan desain sistem. Kemudian salah satu fiturnya yaitu Figma Variables, yaitu fitur yang dapat membantu konsistensi desain. Kita dapat menyimpan berbagai macam nilai, misalkan nilai color, nilai number, nilai string, teks, atau berupa nilai boolean yes or no itu ke dalam Figma Variables. Jadi nanti kita bisa mengaturnya di dalam variables, tidak secara manual. Oke, jadi kita di sini langsung coba contoh praktekin apa itu desain token dan bagaimana cara menggunakan variabel. Misalkan di sini ada kita bikin button namanya button 1. Nah, kemudian kita akan membuat local variable. Jadi create variable misalkan color. Nah, misalkan kita pengen ngasih color ini untuk button. Value-nya oke, misalkan biru. Kemudian button ini coba dijadiin frame, kemudian auto layout. Oke, kasih 15 ini 15 jadi segini. Nah, misalkan kita pengen pakai warna button tadi, ya tinggal langsung fill sini langsung ke tadi ya jadi button. Nah, jadi warnanya akan langsung masuk sini tuh. Kemudian ini bisa kita rename lagi, misalkan jadi button color supaya nggak bingung. Jadi button color, warnanya jadi button color. Oke, kemudian selain informasi warna, kita bisa juga menambahkan nilai number. Nah, contohnya misalkan di sini untuk number radius nilainya katakanlah 15 contoh. Kita bisa langsung pakai di sini. Tadi kan untuk radius ya. Kita bisa langsung masuk ke sini ke radiusnya, kita langsung pakai sini. Nah, jadi 15 kayak gini. Kemudian selain itu juga ada string. Misalkan di sini login description contoh. Login description. Nah, string value-nya pengen enter your email. Nah, bisa langsung pakai nih, jadi nggak usah diketik manual lagi, pakai aja di nah misalkan login description. Nah, misalkan sini ada typo, jadi kita langsung aja ganti di local variable, langsung di sini email misalkan, ya kan langsung otomatis berubah begini. Kemudian selain itu ada juga boolean.
Nah, boolean ini nilainya cuma ada dua, ada true atau enggak false. Contohnya misalkan di sini ya show icon lah contohnya. Show icon. Jadi tujuannya itu nanti misalkan kita pengen munculin iconnya, kita akan switch ke true. Kalau misalkan pengen disembunyiin akan kita pencet false supaya dia sembunyi iconnya. Untuk kita buat icon misalkan dari lingkaran. Oke, segini. Ya, misal warnanya hitam. Kita masukin sini. Nah, dia yang tadi itu bisa kita kaitin ke show icon. Jadi gimana caranya? Kita ini bisa munculin atau kita umpetin itu langsung dari sini. Ya. Nah, sebenarnya buat apa bikin ini semua? Itu biasanya bikin suatu komponen itu bukan cuma satu, misalkan ada banyak buttonnya, misalkan ada 3. Nah, kita pengen misalkan kita rasa radiusnya ini masih kurang tumpul, langsung aja ganti di sini, misalkan jadi 20. Nah, kan semuanya jadi berubah, kan jadi 40. Jadi semuanya langsung otomatis berubah. Misalkan warnanya pengen diganti kurang terang, misalkan jadi segini, semuanya akan langsung keganti. Kita pengen lihat kalau misalkan tanpa ditambahin icon gimana, langsung ganti aja gini. Atau misalkan login description, misalkan enter your name here, misalkan langsung berubah semuanya. Jadi itu tujuan dari pembuatan variabel. Nah, variabel ini bisa kita kelompokin. Misalkan di sini namanya collection 1, kita rename jadi misalkan global token. Kita bisa nambahin lagi, misalkan create collection baru, misalkan token 1. Nah, tinggal di create variable aja sama kayak tadi. Jadi supaya lebih bisa diganti-ganti tanpa harus manual. Menjadi hitam bisa. Oke, sekian saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat.